Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iswandi Yusuf di Iswandi Yusuf Channel. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa cara untuk menjadi kaya. Kemarin kita telah membahas tentang belajar mengelola uang dengan baik, berinvestasi dalam aset yang stabil, kemudian menjaga biaya hidup rendah dan menghemat uang. Kali ini kita akan membahas tiga, jadi part terakhir, yaitu berhenti berhutang dan membayar hutang Anda. Kemudian mencari peluang bisnis atau investasi baru. Dan yang terakhir, mengembangkan skill dan karir untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Oke, kita langsung ke menjaga berhenti berhutang dan membayar hutang Anda. Hutang yang ada. Oke. Yang harus kita perhatikan adalah yaitu untuk berhenti berhutang dan membayar hutang yang ada. Pertama, kita mencatat semua utang dan jumlah bunga yang harus dibayar. Yang kedua, menentukan prioritas dalam membayar utang, mulai dari utang dengan bunga paling tinggi. Kemudian yang ketiga, membuat anggaran bulanan dan mengalokasikan uang untuk membayar utang. Yang keempat, mencari sumber pendapatan tambahan untuk membayar utang lebih cepat. Yang kelima, menghindari membuat utang baru dan berbelanja dalam batas kemampuan. Yang keenam, mencari bantuan dari profesional keuangan jika diperlukan. Oke, kita mulai dari mencatat semua hutang dan jumlah bunga yang harus dibayar. Mencatat semua utang dan jumlah bunga yang harus dibayar adalah cara penting. Di sini dikatakan penting untuk memantau posisi keuangan dan membuat rencana untuk membayar utang. Ini akan membantu Anda untuk memahami jumlah utang yang harus dibayar dan membuat rencana untuk membayar setiap utang sesuai dengan jadwal. Ini juga akan membantu Anda untuk memahami biaya bunga dan membandingkan tingkat bunga yang ditawarkan oleh berbagai pemberi pinjaman. Dengan mencatat semua utang dan jumlah bunga yang harus dibayar, Anda dapat membuat rencana yang realistis. Jadi kita harus membuat rencana itu yang harusnya yang realistis untuk membayar utang dan mempercepat proses pembayaran. Kemudian yang kedua, menentukan prioritas dalam membayar utang, mulai dari utang dengan bunga paling tinggi. Menentukan prioritas dalam membayar utang, mulai dari utang dengan bunga yang paling tinggi, adalah cara penting untuk mengelola utang dan meminimalisir biaya bunga. Ini berarti fokus pada membayar utang dengan tingkat bunga yang paling tinggi terlebih dahulu. Jadi di sini disarankan kita membayar utang itu yang paling tinggi bunganya. Seperti kartu kredit atau pinjaman pribadi. Sebelum membayar utang dengan tingkat bunga yang lebih rendah seperti hipotek, ini dapat membantu Anda untuk mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar dan mempercepat proses pembayaran utang. Namun, pastikan untuk memenuhi minimum pembayaran bulanan pada semua utang Anda untuk menghindari biaya tambahan seperti denda dan biaya lainnya.
Yang ketiga, membuat anggaran bulanan dan mengalokasikan uang untuk membayar utang. Membuat anggaran bulanan dan mengalokasikan uang untuk membayar utang adalah cara penting untuk memastikan Anda memiliki rencana dan dana yang tersedia untuk membayar utang secara tepat waktu. Ini berarti mencatat semua pengeluaran dan pendapatan Anda setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita harus punya catatan pengeluaran dan pemasukan, dan kita bisa membandingkannya dari bulan kemarin, bulan-bulan yang berjalan, sehingga kita bisa lebih fokus lagi. Membuat anggaran untuk membayar utang dan memastikan Anda bahwa Anda memiliki dana yang tersedia setiap bulan untuk membayar utang sesuai dengan jadwal. Ini juga berarti mengalokasikan uang untuk membayar utang dengan tingkat bunga paling tinggi terlebih dahulu sesuai dengan prioritas Anda. Anggaran dan perencanaan yang baik akan membantu Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki dana yang tersedia untuk membayar utang sesuai dengan jadwal dan meminimalisir resiko terlambat membayar atau denda. Sekali lagi, terlambat bayar atau denda, sehingga itu bisa, kalau kita terlambat membayar, maka utang kita akan bertambah lagi. Maka diusahakan kita membayar utang sesuai dengan jadwal, sehingga kita bisa meminimalisir resiko terlambat membayar atau denda. Kemudian yang keempat, mencari sumber pendapatan tambahan untuk membayar utang lebih cepat. Mencari sumber pendapatan tambahan untuk membayar utang lebih cepat adalah salah satu cara efektif untuk mempercepat proses pembayaran utang. Ini termasuk mempertimbangkan pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan sampingan, seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Ini menjual barang yang tidak digunakan atau memulai bisnis sampingan. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan melalui investasi atau meningkatkan pendapatan melalui promosi atau kenaikan gaji di pekerjaan utama Anda. Ini juga dapat berarti memotong pengeluaran yang tidak perlu dan mengalokasikan uang yang dihemat untuk membayar utang. Cari sumber pendapatan tambahan dan bekerja keras. Jadi untuk menjadi kaya di sini kalian harus bekerja keras dan meminimalisir pengeluaran. Untuk menambah pendapatan dapat membantu Anda untuk mempercepat proses pembayaran utang dan mengurangi beban utang. Yang kelima, menghindari utang baru dan berbelanja dalam batas kemampuan. Jadi jika kita sudah berhutang, maka ada baiknya kita mengurangi untuk bisa berhutang lagi. Dan di sini disarankan bahwa jika kalian ingin berbelanja, belanjalah sesuai dengan kemampuan. Jangan lebih, sehingga neraca keuangan kita tidak minus. Menghindari membuat utang baru dan berbelanja dalam batas kemampuan adalah cara penting untuk mengendalikan utang dan memastikan bahwa Anda tidak terjebak dalam lingkaran utang. Jadi di sini jika kita sudah berhutang, maka kita harus fokus untuk melunasi utang itu sehingga kita tidak ada hutang lagi. Jadi salah satu ciri orang kaya itu kayaknya tidak berhutang, seperti penjelasan di bawah ini. Kalaupun ada hutang itu tidak terlalu banyak yang dibayar, tidak banyak jalur, mungkin cuma satu jalur. Dan juga belanja dalam batas kemampuan berarti memastikan bahwa Anda hanya membeli barang dan jasa yang dapat Anda bayar dari pendapatan bulanan Anda tanpa harus membuat utang baru. Jika pun kalau kita menginginkan sesuatu, diusahakan kita membeli barang tersebut dan tidak membuat hutang, menjadikannya hutang.
Ini akan membantu Anda untuk memastikan bahwa Anda tidak terjebak dalam lingkaran utang dan memiliki dana yang tersedia untuk membayar utang Anda secara tepat waktu. Yang keenam, mencari bantuan dari profesional keuangan jika diperlukan. Mencari bantuan dari profesional keuangan jika diperlukan adalah langkah penting. Jika Anda merasa kesulitan mengendalikan utang Anda atau membuat keputusan keuangan yang tepat, seorang profesional keuangan akan dapat memberikan saran dan bantuan dalam membuat rencana pembayaran utang yang efektif, membantu Anda mengatasi masalah keuangan, dan memberikan bantuan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat untuk situasi Anda. Ini juga dapat berarti mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsolidasi utang atau jasa perawatan utang jika Anda memiliki banyak utang dengan bunga yang berbeda-beda. Cari bantuan profesional akan memastikan bahwa Anda memiliki dukungan dan bantuan yang Anda butuhkan untuk mengatasi masalah utang dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Tapi di sini saya berpikir bahwa jika kita menyewa lagi jasa keuangan dan kita memiliki utang, berarti utang kita bertambah lagi untuk bayar orang ini. Tapi mungkin ini berlaku untuk yang punya simpanan, dan simpanan itu bisa membayar jasa konsultasi keuangan, utang, jasa perawatan utang tanpa harus mengurangi atau menyentuh biaya yang akan kita bayar bulan berikutnya, seperti itu. Tapi itu mungkin akan mengurangi pendapatannya, menambah beban pengeluaran. Namun di sini salah satu jalannya juga seperti itu. Oke, next, cara menjadi kaya berikutnya yaitu mencari peluang bisnis atau investasi baru. Ini benar-benar menarik. Untuk mencari peluang bisnis atau investasi baru, beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, riset dan mempelajari tentang pasar dan tren bisnis. Melakukan riset dan mempelajari tentang pasar dan tren bisnis merupakan langkah penting membuat keputusan keuangan yang tepat dan menemukan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Ini termasuk memantau perkembangan ekonomi dan industri, mempelajari tren bisnis dan teknologi baru, dan mencari peluang investasi yang potensial. Melakukan riset dan mempelajari pasar juga membantu Anda untuk membuat keputusan yang informasi dan berdasarkan data untuk memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat untuk situasi dan tujuan keuangan Anda. Ini juga dapat membantu Anda untuk membuat rencana keuangan jangka panjang yang berkaitan dengan investasi dan perencanaan pensiun. Dalam hal ini, Anda akan dapat membuat keputusan yang informasi dan berdasarkan data untuk memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat untuk situasi dan tujuan keuangan Anda. Teman saya pernah berkata begini. Saya pernah tanya, jika saya mau jualan, apa yang akan saya jual? Itu adalah pertanyaan saya. Maka dia bilang, pergi ke pasar. Jika kamu ingin berjualan di pasar, maka pergilah ke pasar. Perhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang datang ke pasar tersebut, dan belum ada atau sangat sedikit yang menjualnya. Jadi bagaimana itu bahasanya? Jadi kita di situ mencari apa yang dibutuhkan pasar dan kita menyediakan itu. Seperti itu. Itu simpelnya. Jadi jika ingin, karena biasanya orang itu bingung, dia mau jual apa, atau dia
tiba-tiba bawa barang ini ke pasar dan tidak laku karena pasar tidak membutuhkan barang itu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka mengakalinya dengan iklan. Jadi barang ini misalnya tidak dibutuhkan pasar, tapi dengan propaganda iklan orang-orang merasa bahwa itu perlu, padahal sebenarnya itu tidak penting untuk kehidupan mereka. Seperti itu. Jadi tinggal trik pasar saja. Tapi untuk dasarnya, kata teman saya, ya pergi ke pasar, lihat apa kebutuhan mereka, dan ketika itu sangat dibutuhkan dan tidak ada, maka itu barang yang akan mudah atau cepat laku jika dijual. Saya juga bukan ahli ekonomi, tapi kata teman saya seperti itu. Jika kalian ada saran yang lebih lagi yang bisa di-share, silahkan tinggalkan di komentar di bawah agar kita bisa berbagi bersama. Karena saya juga di sini masih proses belajar untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran seperti yang dikatakan ChatGPT. Oke, next. Yang kedua, berkonsultasi dengan ahli keuangan atau profesional bisnis. Jadi di sini selalu dikatakan berkonsultasi. Jadi kalian harus sebenarnya untuk menjadi kaya juga, bukan kaya sih. Iya, salah satunya kaya. Kalian harus punya banyak relasi atau teman. Kalian harus punya banyak teman yang bisa kalian share. Jadi kalian taunya ini share, mereka taunya itu dibagi ke kita. Jadi kita pengetahuan kita bertambah dan meningkat, sehingga itu membuat kita berkembang lagi. Jadi kita bisa mengetahui dan minimal kita bisa berbagi. Jadi seperti itu. Ini sini katakan lagi berkonsultasi dengan ahli keuangan. Jadi bercakap-cakap. Di sini jelaskan berkonsultasi dengan ahli keuangan atau profesional bisnis langkah penting untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan memastikan bahwa Anda memahami implikasi dari keputusan yang Anda buat. Seorang ahli keuangan atau profesional bisnis dapat memberikan saran dan bantuan dalam membuat rencana keuangan jangka panjang, membantu Anda memahami konsekuensi fiskal dan dari keputusan keuangan, dan membantu Anda mengatasi masalah keuangan. Mereka juga dapat membantu Anda untuk membuat keputusan yang informasi dan berdasarkan data tentang investasi dan perencanaan pensiun. Berkonsultasi dengan ahli keuangan atau profesional bisnis dapat memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang tepat untuk situasi dan tujuan keuangan Anda. Jadi menurut saya, jika kalian yang masih sekolah, ada baiknya kalian sekolah ini ilmu tentang ahli keuangan, karena mereka pasti banyak uang ini. Semua orang akan meminta saran mereka bagaimana untuk menjaga uang mereka, meningkatkan keuangan mereka, dan mengurangi minimalisir kerugian dari keuangan. Jadi ahli-ahli keuangan kalian, saran saya sih mending kita sekolah jadi ahli keuangan saja atau profesional bisnis. Jadi konsultan keuangan. Jadi bagi kalian yang masih muda, saran saya carilah profesi sebagai konsultan keuangan. Itu benar-benar sangat menjamin dan membuat kalian, menurut saya, tidak akan miskin dengan jadi konsultan keuangan. Pasti ada uang. Oke, next. Yang ketiga, mencari sumber informasi dan pelatihan untuk mengembangkan skill bisnis. Nah, ini yang saya maksud. Mencari sumber informasi. Jadi kita harus berbaur. Nah, ini langkah untuk memastikan bahwa Anda selalu memiliki pengetahuan dan keterampilan baru. Jadi pengetahuan dan keterampilan baru itu sangat perlu.
apalagi dalam bidang bisnis. Ini termasuk mencari pelatihan dan seminar bisnis, membaca buku, artikel tentang bisnis, bergabung dengan organisasi profesional yang terkait dengan bisnis, berpartisipasi dalam aktivis. Ini membantu Anda untuk mempelajari teknik dan strategi bisnis baru, memahami perkembangan terbaru dalam bisnis, dan membangun jaringan profesional. Ini juga membantu Anda untuk menjadi lebih berpengalaman dan kompeten dalam bidang bisnis yang akan membantu Anda untuk meningkatkan kesempatan Anda untuk sukses dan membuat keputusan bisnis dan informasi yang tepat. Yang keempat, bernetwork dan berkoordinasi dengan rekan bisnis potensial. Di sini dikatakan untuk membangun hubungan bisnis yang baik dan membuka peluang bisnis baru, ini melibatkan partisipasi dalam acara bisnis. Jadi kita membuat acara-acara atau mengikuti acara-acara bisnis sehingga kita bisa mendapatkan teman-teman baru dan bisa berbagi, share, bergabung dengan organisasi profesional, membangun jaringan profesional, membantu Anda untuk berinteraksi dengan orang-orang dalam industri yang sama dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan mereka. Ini juga membantu Anda untuk mempelajari lebih banyak tentang bisnis. Bernetworking atau berkoordinasi dengan rekan-rekan bisnis potensial dapat membantu Anda untuk memperluas jejaring dan membuka peluang untuk berbicara dengan orang-orang yang memahami bisnis Anda dan memiliki wawasan yang berguna untuk membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda. Kemudian yang kelima, mencoba berbisnis kecil-kecilan dan mengembangkannya secara bertahap. Jadi kalau kita belum punya uang banyak, ya kita mulai dari yang kecil-kecil. Tapi tidak hanya sampai di kecil-kecil itu. Di sini dijelaskan bahwa dari yang kecil itu kita akan kembangkan pelan-pelan. Kita akan bertahap. Di sini dijelaskan secara bertahap. Jadi mengembangkan bisnis kecil-kecilan dan mengembangkannya secara bertahap, pelan-pelan. Tidak langsung langsung bangkrut. Mencoba biar bisnis kecil-kecilan dapat mengembangkan secara bertahap adalah cara yang baik untuk mulai membangun bisnis Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memulai dengan modal yang terbatas dan menguji pasar. Nah, di sini. Jadi dengan modal ini kita coba dan uji pasar. Di sini kita menguji pasar. Dan konsep bisnis tanpa mempertaruhkan jumlah uang yang besar. Jadi jika kita punya uang, sebagian disimpan, sebagian coba untuk berbisnis, jika rugi lagi masih ada uang. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi kita tidak terlalu takut kalah, masih ada simpanan. Jadi berbisnis, jika kita sudah taruh semua dan rugi, habis, selesai, kita tidak bisa bangkit lagi. Kemudian kita di sini dikatakan bahwa konsep tanpa mempertaruhkan jumlah yang besar. Anda dapat memulai bisnis dengan skala kecil, memantau kinerjanya dan membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan dan peluang pasar. Saat bisnis Anda mulai berkembang, Anda dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan modal untuk memperluas dan mengembangkan bisnis Anda. Ini juga membantu Anda untuk mempelajari lebih banyak tentang bisnis dan meningkatkan keterampilan dan pengalaman bisnis Anda. Dengan memulai kecil dan mengembangkan bisnis secara bertahap, Anda dapat memastikan bahwa Anda membuat keputusan bisnis yang bijaksana dan didukung oleh informasi dan pengetahuan yang Anda miliki. Yang keenam, berinvestasi dalam bisnis yang memiliki prospek baik dan potensial keuntungan. Bagaimana kita bisa mengetahui ini? Di sini katakan bahwa ini membutuhkan penelitian dan riset yang baik untuk menemukan bisnis yang memiliki prospek yang baik dan potensial keuntungan yang besar. Saat melakukan investasi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti industri, pasar, dan prospek pertumbuhan, serta reputasi track record perusahaan. Investasi dalam bisnis yang berkinerja baik dan memiliki potensial keuntungan
yang besar dapat membantu Anda memperoleh keuntungan jangka panjang dan memperkuat posisi keuangan Anda. Namun jangan lupa untuk mempertimbangkan risiko dan membuat keputusan investasi yang bijaksana dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko, reward, dan tujuan investasi Anda. Konsultasi dengan ahli keuangan. Nah, ini sini lagi dikatakan konsultasi. Atau profesional bisnis dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang bijaksana. Oke, dan ini cara yang terakhir. Mengembangkan skill dan karir untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Jadi sini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi itu cuma 2. Skill. Dari skill ini karir utama kita akan berkembang. Dari ketika karir ini berkembang, maka penghasilan kita akan lebih tinggi. Jadi sebenarnya dari semua ini, skill itu sangat penting. Skill, mengembangkan skill dan karir untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Menentukan bidang karir dan skill yang ingin dikembangkan. Jadi kita harus fokus dulu. Karir apa yang akan kita ambil. Jadi jika kalian yang masih muda, yang belum tahu mau kemana, jadi kalian harus fokus dulu. Kita akan berkarir di mana? Kita akan jadi apa? Kita akan kemana? Setelah kita menentukan itu, di sini dikatakan bahwa itu membutuhkan skill-skill apa saja. Nah, kita kembangkan skill-skill dasar itu. Skill-skill dasar yang kita butuhkan untuk mendapatkan karir yang kita inginkan. Tapi jika kita sudah mulai berumur, jadi kita sudah tidak bisa pindah-pindah. Oh, ini tidak cocok, ini tidak cocok. Itu akan mengalami kerugian. Jadi beruntunglah kalian yang masih muda. Kalian bisa gagal dan bisa bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Tapi skill kalian akan tetap ada jika kalian mengejar skill ini. Jadi kalian pikirkan karir kalian menjadi apa, kemudian dongkrak dengan skill. Oke. Semoga beruntung ya. Di sini katakan penting untuk memastikan kesuksesan karir Anda dan memastikan bahwa Anda berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan profesional Anda. Ini membutuhkan introspeksi dan pemahaman yang baik tentang minat, bakat, dan keterampilan Anda, serta apa yang Anda inginkan dalam karir Anda. Setelah menentukan bidang karir yang ingin Anda tekuni, mulailah mengembangkan skill dan pengetahuan yang relevan dan mencari pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Membaca buku dan artikel, dan bekerja dengan mentor atau rekan kerja yang berpengalaman. Jangan lupa untuk mencari pengalaman kerja dan memperluas jaringan profesional Anda. Dengan menentukan bidang karir dan skill yang ingin dikembangkan dan terus mengembangkannya, Anda akan memiliki peluang yang lebih besar untuk membuat karir yang sukses dan memperoleh kesuksesan profesional yang Anda inginkan. Yang kedua, mencari pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan skill. Ada banyak sumber pelatihan dan pendidikan yang tersedia, mulai dari sekolah, university, kelas online, seminar, workshop, hingga pelatihan in-house di tempat kerja. Sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan dan pendidikan yang dipilih relevan dengan bidang karir dan skill yang ingin dikembangkan.
Ini akan membantu Anda memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan profesional Anda. Terus berinvestasi dalam diri sendiri. Jadi investasi itu ternyata bukan hanya 6 yang saya sebutkan di video sebelumnya. Ternyata investasi yang paling penting itu adalah investasi diri. Investasi diri. Jadi orang-orang kaya itu mereka menginvestasikan diri mereka dengan cara mengupgrade. Di sini mencari pelatihan, pendidikan baru sepanjang karir akan membantu Anda tetap up to date. Jadi intinya mereka tetap berada di atas, up to date. Dan perbaharui. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dan belajar dari rekan kerja dan mentor. Ini merupakan cara efektif untuk meningkatkan skill dan memperluas pengetahuan dalam bidang karir. Rekan kerja Anda dan mentor dapat memberikan feedback dan masukan yang berguna tentang pekerjaan dan bidang karir Anda, serta memberikan contoh nyata bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin Anda hadapi. Mereka juga dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang dan berkembang dan memperluas jaringan profesional. Berkolaborasi dengan rekan kerja dan belajar dari mentor akan membantu Anda memperoleh perspektif baru dan memperluas wawasan sehingga Anda dapat meningkatkan keterampilan dan mencapai tujuan profesional Anda dengan lebih baik. Mencari kesempatan, yang keempat, mencari kesempatan untuk mempraktikkan dan menunjukkan skill. Jadi di sini setelah kalian mempelajari skill untuk bidang yang kalian minati, kalian harus show up. Jadi kalian harus tunjukkan kemampuan kalian. Tunjukkan apa yang kalian pelajari. Karena kebanyakan orang belajar, mereka tidak bisa menunjukkan apa yang mereka pelajari, sehingga mereka termasuk orang yang biasa. Mencari kesempatan untuk mempraktikkan dan menunjukkan skill adalah cara efektif untuk memperkuat dan meningkatkan skill yang diterima melalui pelatihan dan pendidikan. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan diri dan membuat Anda lebih siap untuk menghadapi tantangan baru. Carilah kesempatan untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang memerlukan penggunaan skill yang ingin dikembangkan. Jangan ragu untuk mengambil inisiatif dan menawarkan bantuan kepada rekan kerja Anda. Jika Anda memiliki ide atau solusi yang bisa membantu pekerjaan mereka, tunjukkan hasil dan prestasi Anda pada rekan kerja dan atasan, dan berbicaralah tentang pengalaman dan skill Anda saat melamar pekerjaan baru. Di sini jika kita resign, kita masuk ke pekerjaan baru, kita ceritakan pengalaman kerja kita. Atau mencari peluang berkembang. Mencari kesempatan untuk mempraktikkan dan menunjukkan skill akan membantu Anda terus meningkatkan keterampilan dan memajukan karir Anda. Yang kelima, berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja untuk memperoleh feedback dan bantuan. Jadi berkomunikasi itu bisa mendapatkan bantuan. Jadi sering-sering berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja ataupun atasan Anda, karena itu juga penting. Karena di sini dikatakan bahwa hal itu bisa meningkatkan karir. Berkomunikasi itu bisa meningkatkan karir. Di sini dikatakan berkomunikasi saja bisa meningkatkan karir dan memperkuat skill. Ini membantu Anda memahami bagaimana orang lain melihat pekerjaan dan prestasi Anda, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Feedback dari atasan dan rekan kerja juga dapat membantu Anda memahami apa yang dapat ditingkatkan dan memberikan ide untuk mengembangkan skill Anda.
Komunikasi yang terbuka dan jujur juga membantu membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan yang dapat mengarah pada peluang karir yang lebih baik. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari rekan kerja dan atasan saat Anda membutuhkan. Dan terus berkoordinasi dengan mereka untuk memastikan bahwa Anda selalu berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan karir Anda. Dan ini yang terakhir, mencari kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan atau proyek baru yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Mencari kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan atau proyek yang menawarkan gaji lebih tinggi, ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan pendapatan. Melakukan riset dan memahami pasar dan industri dapat membantu Anda menemukan peluang karir baru yang sesuai dengan skill dan pengalaman Anda. Jadi jika kalian menginginkan pekerjaan ini, kemudian kalian upgrade skill, namun ketika bekerja kalian hanya ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan skill, dan kalian belajar skill baru di situ, dan suatu ketika kemampuan kalian ini ada tempat yang lebih tinggi dan bisa kalian pindah ke situ, ya pindah saja, biar skill kalian yang sebelumnya bisa diperbaharui dan di-upgrade, sehingga bisa dievaluasi setiap tawaran pekerjaan dan membandingkan dengan gaji yang benefit saat ini sebelum dan membuat keputusan. Jangan ragu untuk mengejar kesempatan. Jadi kita di sini dikatakan jangan ragu untuk mengejar kesempatan. Jika kita punya kesempatan, ambil di sini. Jangan dibiarkan, ambil. Kesempatan itu harus diambil. Dan mencari tawaran baru jika Anda merasa kurang puas dengan gaji dan kondisi saat ini. Dan terus berkoordinasi dengan profesional keuangan. Sekali lagi di akhir kata-katanya dikatakan bahwa berkoordinasi dengan profesional keuangan untuk memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan karir Anda. Jadi untuk membuat keputusan itu pun kita harus butuh manajer keuangan, profesional keuangan. Oke. Kesimpulan dari saya adalah, dari semua episode ini, yaitu untuk menjadi kaya itu, di sini dikatakan bahwa meminimalisir pengeluaran. Orang kaya itu kayaknya mereka tidak sembarang membeli barang yang mereka butuhkan. Jadi ciri-ciri orang kaya itu ya mereka biasa-biasa saja. Mungkin pakaiannya semua biasa, karena mereka meminimalisir pengeluaran. Jadi mereka membeli sesuatu itu ya minimal berguna, ya harus berguna, bukan minimal berguna, harus berguna. Dan mereka tidak pernah membeli barang, mengeluarkan uang mereka untuk hal-hal yang tidak perlu. Seperti itu. Dan yang kedua, kesimpulan dari saya itu, mereka terus menyimpan uang. Jadi mereka memasukkan mereka dan pengeluaran mereka lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Seperti kata pepatah bahwa dikit-dikit jadi bukit. Seperti itu. Jadi semua terserah Anda. Demikian dari saya. Semoga pembahasan ini yang episode 1, episode 2, yang sekarang episode 3 bermanfaat bagi Anda. Dan jika kalian punya ide lain lagi, atau kalian telah mengalami pengalaman yang lebih baik dari yang dikatakan oleh ChatGPT ini, bisa kalian share di komentar. Jadi kita sukses bersama. Seperti itu.
Jadi kalaupun gagal, ada yang gagal juga bisa kalian ceritakan di komentar. Jadi kita bisa mempelajari bukan hanya suksesnya, tapi prosesnya. Karena kebanyakan kita hanya melihat, oh dia sudah sukses, tapi mereka tidak melihat prosesnya. Mungkin dia 1000 kali gagal dan dia hanya sekali sukses, tapi kita hanya melihat sekalinya itu sukses. Kita tidak melihat yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk menjadi seperti itu, di sini dikatakan kita butuh kerja keras dan usaha yang maksimal. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian ingin meninggalkan komentar yang baik, silahkan tulis di kolom komentar agar teman-teman lain juga bisa membaca komentar-komentar kalian dan mendapatkan inspirasi dari komentar tersebut. Sekian dari saya, Iswandi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, and thank you.